Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mungkin ya teman-teman semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri walil uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang berkat limpahan rahmat, hidayah, taufiknya, serta kesempatannya, karunianya, ya, kenikmatannya kita masih senantiasa mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan, tidak lupa kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga tabiin-tabiinnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita ketemu lagi dalam kajian mata kuliah ilmu faal olahraga dan praktikum, di mana untuk materi sekarang itu adalah tentang kebugaran jasmani. Kata ini sudah tidak asing lagi mungkin ya bagi kita semua, terutama yang berkecimpung di dunia olahraga. Ada dua kata sebetulnya, kebugaran dan juga jasmani. Nah, kira-kira teman-teman sering mendengar ini, apakah tahu atau tidak secara konsepnya apa itu kebugaran jasmani? Ya. Nah, jika melihat ini ya, teman-teman, what do you think? Teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat gambar seperti ini? Pasti bermacam-macam, ya. Ada yang mengatakan senang, gembira, ya, terus bersukaria. Ada juga yang memang lagi lari, ya, olahraga, terus sehat dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu gambaran tentang konsep bugar sebetulnya. Jadi konsep bugar itu kalau kita kaitkan dengan konsep sehat, ya sebetulnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Konsep bugar ya ini merupakan derajat sehat dinamis. Jadi seorang sudah bisa dikatakan bugar jika sehatnya itu sudah masuk ke taraf sehat dinamis. Karena dilihat dari sudut pandang ilmu faal kan sehat terbagi jadi dua, sehat statis dan juga sehat dinamis. Di mana sehat statis itu sehat ketika sedang tidak olahraga, tetapi kalau sehat dinamis itu ketika sedang beraktivitas atau berolahraga. Nah, ini merupakan salah satu gambaran tentang sehat dinamis. Di mana pengertian sehat secara keseluruhan WHO itu kan tidak hanya mencakup jasmani, tetapi rohani dan juga sosialnya, ya. Artinya mental di sini juga sosial itu sehat ya, baik-baik saja begitu. Nah, ini juga menggambarkan keceriaan, terus kebugarannya karena dia lari-lari sambil tidak terengah-engah gitu ya, tidak ngos-ngosan, tidak pucat dan sebagainya, tapi happy. Nah, ini merupakan salah satu konsep ataupun yang menggambarkan bugar seorang itu ya. Oke, saya ambil dari Kementerian Kesehatan dulu. Jadi apa itu sehat dan apa itu bugar? Dalam Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2009 dikatakan bahwa seorang yang sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi artinya melihat kalau sehat itu berpengaruh terhadap ekonomisnya juga. Seorang yang sehat tentu nantinya akan berkorelasi terhadap
keadaan ekonomisnya juga ya. Ini dari Kementerian Kesehatan. Nah, sedangkan kata bugar itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, seorang itu masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggangnya dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadi setelah teman-teman misalkan sudah melakukan aktivitas olahraga, ya kemudian istirahat. Nah, kalau misalkan ada tugas tambahan yang mendadak, itu si tubuh masih siap, masih bisa gitu ya. Nah, seperti misalkan di zaman mata kuliah di semester 1, mungkin habis atletik langsung ke kolam renang, ya, langsung renang. Terus dari renang langsung misalkan ke sepak bola atau apa. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai seorang yang memiliki tingkat kebugaran yang cukup baik gitu. Karena pada saat dia sudah melakukan aktivitas, dia masih sanggup untuk melakukan aktivitas yang lain. Oke. Nah, kemudian konsep kebugaran kalau dilihat dari sudut ilmu faal olahraganya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya kebugaran jasmani itu adalah kesegaran jasmani. Ada yang mengatakan kesanggupan jasmani. Ada yang mengatakan kesemaptaan jasmani. Namun itu semua sebetulnya menjadi satu konsep yang dinamakan physical fitness, ya, atau sering disebut dengan physiological fitness, kemampuan fisiologis seorang ya dalam melakukan aktivitas jasmaninya. Jadi tetap fungsional tubuh ya. Nah, di mana physical fitness ini yaitu derajat sehat dinamis. Tadi saya sudah katakan bahwasanya seorang yang bugar itu taraf kesehatannya sudah sehat dinamis. Ya, derajat sehat dinamis seorang yang menjadi kemampuan jasmani dasar untuk dapat melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan. Nah, maksudnya kemampuan jasmani dasar ini adalah kembali lagi ke sistem ergosistema, di mana sistem ergosistema yang paling dominan ketika kita melakukan aktivitas olahraga adalah ergosistema 1 dan ergosistema 2. Ya, di mana ergosistema 1 ini berfungsi sebagai pelaksana gerak yang nantinya digunakan untuk apa? Kemarin, fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan otot. Yang tentunya nanti ini berkaitan dengan sistem energi anaerobik. Nah, sedangkan di ergosistema 2 itu adalah untuk daya tahan umum. Ya, karena itu ada sistem pernapasan, kardiovaskular, cairan, dan sebagainya. Ataupun bisa dikatakan sebagai kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik itu dan siap kembali untuk melakukan aktivitas berikutnya. Artinya keadaan fisik, contoh misalkan dalam melakukan weight training, bench press, ya maka salah satu organ ataupun fisik kita ya, yaitu bagian lengan itu mampu melaksanakan angkatannya, dan ketika sudah melakukan itu si tangan masih mampu melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Itu maksudnya. Ya, begitupun misalkan kalau Anda sudah jogging atau lari berapa menit ya, 30 sampai 1 jam, namun si kaki ini masih bisa digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi kembali bisa melakukan aktivitas berikutnya. Itu yang dimaksud dengan physical fitness atau kebugaran jasmani. Ya, jadi itu. Nah, kembali lagi ke sini, pada dasarnya bahwa tadi sudah dikatakan komponen jasmani dasar, di mana terdiri dari anatomical fitness, berbicara masalah struktur, ya,
Kemudian ada physiological fitness, ya, ataupun fungsional fitness. Anatomical fitness yaitu berbicara masalah struktur, yaitu kesesuaian struktur anatomis jasmani terhadap tugas fisik yang harus dilakukan. Ini berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya anatomis ya, yaitu kesesuaian struktur tubuh. Contoh misalkan seperti tinggi badan, berat badan, ya, kelengkapan anggota badan, kemudian ukuran berbagai bagian badan, ya, lengan, misalkan paha, dan sebagainya, terhadap tugas fisik yang harus dilaksanakan. Nah, seperti tadi, sistem anatomisnya dalam bentuk misalkan ketika kita jogging, ya berarti apa yang bekerja nih sistem anatomikalnya? Ada rangka, ya, sistem rangka, kemudian otot di bagian lengan, terus bagian tungkai ya, mulai dari paha, kemudian betis, ya itu kan bergerak semua. Nah itu struktur anatomikalnya. Nah sedangkan untuk struktur fisiologikalnya ini berkaitan dengan kesesuaian fisiologisnya, ya, yaitu kesesuaian fungsi fisiologis jasmani terhadap tugas fisik yang harus dilaksanakan. Nah, berhubungan dengan masalah yang bersifat fisiologis tentunya, ya. Jadi kemampuan menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya itu terhadap keadaan lingkungan seperti suhu, ya, terus ketinggian, sifat medan. Karena bagaimanapun misalkan ketika kita berlari di medan yang datar dengan medan yang nanjak, berliku-liku, ya, turunan, itu pasti fungsi fisiologisnya juga akan mempengaruhi gitu ya. Jadi tidak akan kekuatannya itu tidak akan tetap. Misalkan kalau misalkan daya tahannya ketika atau pompa jantung ataupun frekuensi pernapasan ketika kita lari di trek turunan, ya, dengan trek nanjak itu sama tidak, pasti akan berbeda, akan menjadi penyesuaian dalam fungsi fisiologisnya, ya. Kalau kalau mau dibuktikan silakan saja teman-teman coba jogging ataupun lari di trek nanjak, ya, dengan trek datar ataupun menurun. Nah, kira-kira frekuensi napasnya ini lebih cepat yang mana? Atau nanti peningkatan denyut nadinya lebih cepat yang mana? Apakah trek nanjak, apa trek datar, atau trek yang menurun? Nah, gitu ya. Jadi selain itu juga penyesuaian fungsi alat tubuh ini yaitu bisa dikaitkan ya dengan beberapa hal seperti misalkan alat-alat tubuh berfungsi dalam batas-batas normal, ya, kemudian efisien. Jadi tadi saya katakan seperti penggunaan energi yang digunakannya seperti apa, apakah anaerobik atau aerobik. Kemudian tidak akan terjadi kelelahan dan berlebihan yang bersifat kumulatif secara keseluruhan, ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini merupakan garis sehat di mana dinamis itu ada di ambang tengah ke atas, ya. Kalau di sehat statis itu dari tengah ke bawah. Jadi kalau melihat ini kita bisa menggambarkan atau menyimpulkan bahwa kebugaran jasmani yang dimiliki oleh seseorang itu baik yang memang memiliki derajat sehat tinggi, ya, maupun yang rendah itu harus melakukan tugas fisik. Kalau derajat sehatnya dinamis ya berarti mencakup dari level cukup ke berat. Nah, sedangkan yang memiliki batas kesehatan secara statis itu dari cukup ke ringan gitu. Ya. Jadi kemampuan melakukan kerja fisik yang lebih berat berarti ya derajat sehatnya derajat sehat dinamis gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Kita sudah memiliki derajat sehat dinamis tapi
tugas fisik ataupun aktivitas fisik yang kita lakukan itu malah ringan, sehingga ini akan menurun nantinya derajat sehat kita. Ya, tidak akan mempengaruhi peningkatan fisiologisnya. Ya. Oke, kita masuk ke komponen kebugaran jasmani. Ya, di mana komponen kebugaran jasmani ini, ya kita kembali lagi ke konsep ergosistema, bahwasanya terbagi menjadi dua bagian, ataupun dua secara anatomisnya, kemudian secara fisiologisnya. Nah, secara anatomisnya, untuk komponen kebugaran jasmani ini terbagi jadi ergosistema 1 dan ergosistema 2. Di mana secara anatomis di ergosistema 1 ada skelet, ya, sistem apa? Sistem rangka ya. Kemudian ada muskular yaitu sistem otot, dan juga nervorum atau sistem saraf, yang dimana nantinya sistem anatomis di ergosistema itu akan digunakan secara fisiologis pada sistem fleksibilitas, kekuatan otot dan daya tahan otot, serta koordinasi. Nah, sedangkan di ergosistema 2, anatomisnya seperti darah dan cairan, sistem pernapasan, jantung dan peredaran darah ya, itu digunakan cara fisiologisnya untuk daya tahan umum atau daya tahan kardiorespirasi. Nah, makanya karakteristik sistem energi anaerobik itu digunakan di ergosistema 1 lebihnya. Sedangkan aerobik itu di ergosistema 2 ya. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya komponen kebugaran jasmani itu dibagi menjadi dua macam yang bersifat anatomis dan fisiologis. Di anatomis ada ergosistema 1, ergosistema 2, kemudian di fisiologisnya ya ada, bisa dilihat ya. Nah, ini gambarannya jadinya. Jadi kebugaran jasmani itu komponen dasarnya di ergosistema 1 dan ergosistema 2, di mana ergosistema 1 nantinya untuk fleksibilitas, menggambarkan fleksibilitas, menggambarkan kekuatan dan daya tahan statis dan dinamis otot, kemudian menggambarkan koordinasi. Nah, di ergosistema 2 menggambarkan daya tahan umum ya. Sehingga untuk merumuskan atau menyusun tes kebugaran jasmani harus berdasarkan dari komponen kebugaran jasmani tadi. Itu ya. Jadi di sini ada dibagi 3 untuk tes komponen kebugaran jasmani anaerobik, ya, untuk tes kebugaran jasmani terhadap kapasitas aerobik, komponen kebugaran jasmani terhadap keterampilan kecabangan olahraga. Nah, artinya ketiga tes komponen ini ya itu akan menggambarkan komponen dasar jasmani tadi. Nah, paham ya? Jadi kenapa komponen kebugaran jasmani itu disusun sedemikian dari konsep dasarnya jasmani dasar dari tadi ya. Nah, kemudian, ini kita bahas satu-satu. Jadi di tes kebugaran kapasitas anaerobik itu dibagi jadi 2. Ada yang alaktasid, ada yang laktasid. Jadi kalau yang alaktasid ini itu untuk mencapai ataupun untuk kemampuan yang mewujudkan gerakan yang cepat ya, terus eksplosif, artinya langsung serentak gitu ya. Bisa dikatakan power atau daya ledak kalau di komponen ini ya, komponen kebugaran. Artinya yang menggunakan asam laktat, tidak menggunakan asam laktat. Nah, kalau yang anaerobik ini sudah menggunakan asam laktat. Jadi kalau di anaerobik laktasid itu merupakan kemampuan ya untuk mewujudkan gerak ketahanan umum. Ya, tetapi kekuatannya itu submaksimal gitu. Ya, jadi contoh ketika lari sprint kan itu 100 meter
Nah, itu menggunakan sistem misalkan anaerobik laktasid. Nah, tapi ketika misalkan 200 meter, nah itu sudah pakai laktasid tuh. Ya, 200, 300 misalkan. Itu sudah pakai laktasid. Jadi kemampuan mengulangi gerakan yang secara laktasid. Ini tes kemampuannya, karakteristik tesnya ada vertical jump, jadi hentakannya langsung serentak, eksplosif menggunakan power otot tungkai ya, standing broad jump, sprint 30 meter, dan lempar ball medicine. Ini gerakannya langsung. Nah, sedangkan di uh, tes kebugaran jasmani yang sifatnya laktasid, itu seperti lari cepat selama antara 1 sampai 2 menit, ya bisa 300, 200 sampai 400 meter ya. Lari kijang sejauh 300 meter, berenang cepat sejauh 200 meter, push up cepat selama 1 menit, atau lompat tinggi angkat paha selama 90 detik. Nah, ini kiranya seharusnya harus dibuat tesnya semacam ini. Nah, kemudian untuk aerobiknya, ya tes ketahanan daya tahan umum. Nah, ini beberapa itemnya seperti lari 12 menit, ya lari 15 menit, Cooper test ya, kemudian Balke ya 2.400, 3.200 dan jalan cepat atau lari 5.000 meter atau 5 kilo ya. Ini gunanya adalah untuk menggambarkan kemampuan jasmani di ergo sistema 2. Nah, ya. Oke. Nah, sedangkan untuk tes keterampilan kecabangan olahraga, nah ini berbagai macam teknik dasar atau keterampilan dalam setiap cabang olahraga. Contohnya seperti pada cabang olahraga sepak bola. Jadi keterampilan yang harus diukur atau diteskan ya seperti teknik menendang bola, menggiring bola, ya menyundul bola, atau seperti pada olahraga bola voli, ya teknik passing, servis, smash itu yang yang diteskan karena ini berkaitan dengan koordinasi. Nah, dari ketiga item tadi, tes tadi, baik yang anaerobik, aerobik, dan kecabangan, ini kiranya sudah bisa menggambarkan terhadap komponen dasar dari kebugaran jasmani tadi ya. Ada ergosistema 1 di mana ada fleksibilitas, daya tahan otot, kekuatan ya dan juga koordinasi. Kemudian di ergosistema 2 ini tentang daya tahan umum atau daya tahan kardiorespiratori. Nah, namun, ini yang harus diperhatikan. Ketika akan mengetesnya, ya tidak semua harus diteskan. Dilihat dulu populasinya seperti apa, orang yang akan diteskannya seperti apa. Gitu. Nah, di bukunya Santoso ya, itu di bukunya Pak Santosa itu disebutkan bahwasanya tata urutan prioritas untuk tes kebugaran jasmani itu adalah kalau populasinya homogen, artinya sama karakteristiknya. Contohnya siswa ya atau juga mahasiswa karena kan itu homogen ya, sama rata itu. Umurnya pun sama, kualitas fisiknya walaupun berbeda-beda tapi relatif sama. Maka untuk tes kebugaran jasmani yang diberikan itu harus mencakup komponen dasar kebugaran jasmani baik di ergosistema 1 maupun di ergosistema 2. Ya, paham ya? Nah, sedangkan di kemampuan tekniknya ataupun keterampilan kecabangannya tidak perlu karena tidak membutuhkan tujuan ke sana, tetapi hanya ingin melihat kapasitas di ergosistema satunya dan juga ergosistema duanya. Apakah secara fisiologisnya bagus atau tidak gitu. Ya, sedangkan di masyarakat umum atau di desa, di
ya di masyarakat ya, di masyarakat umum yang memang rata-ratanya populasinya heterogen, ada yang dewasa, ada yang remaja gitu. Nah, ini cukup yang diteskannya itu adalah ergo sistema sekundernya atau ergo sistema 2. Yang perlu diteskan hanya untuk tes aerobiknya saja gitu. Nah, karena ini bersifat umum, tidak usah menggunakan tes yang anaerobik. Ketika jam nggak usah, standing broad jam nggak usah, ball medicine nggak usah. Ya, lari 1-2 menit nggak usah. Jadi kalau mau lari 12 menit, lari 2,4 dan sebagainya. Yang untuk mengukur kapasitas aerobiknya saja. Nah, sedangkan kalau yang populasinya khusus, ya seperti atlet, gitu, maka ketiga-tiganya itu harus dites. Karena supaya dapat menggambarkan keseluruhan komponennya. Ya, baik itu ergo sistema primernya, baik itu ergo sistema sekundernya, ya, maupun di teknik kecabangannya. Jadi itu harus diteskan semua, ya. Jadi bagan ini ya merupakan skema penerapan tes kebugaran jasmani berdasarkan konsep ya kebugaran jasmani menurut ilmu faal olahraga. Oke. Nah, oke. Untuk absensi ini saya kira tidak usah ya, karena kalau pakai Zoom baru pakai absensi ini, karena ini akan saya di-upload di UBL, jadi tidak usah. Ya, itu saja mungkin teman-teman terkait dengan kebugaran jasmani. Mudah-mudahan tidak puas, karena kalau sudah merasa puas, pasti teman-teman akan stuck di sana, tidak ingin mencari materi dari lain, ya tidak ingin menemukan hal-hal yang baru tentang konsep kebugaran jasmani lagi. Itu saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih, saya Sumber Hambali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.